Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi IPA, yaitu tentang tematika peduli terhadap makhluk hidup. Kalian bisa membaca pada LKS-nya atau buku paketnya pada tematika peduli terhadap makhluk hidup. Ya. Tapi jangan lupa sebelumnya kalian bisa like, share, dan subscribe untuk mendukung Buni dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih sebelumnya. Dan kita masuk pada materi peduli terhadap makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu ada tumbuhan, hewan. Okay. Pada hari ini kita akan membahas tentang tumbuhan. Bagian-bagian pada tumbuhan. Di sini terlihat tumbuhan ada daun yang berfungsi untuk tempat pembuatan makanan atau sistem fotosintesis, sedangkan buah tempat menyimpan cadangan makanan dari hasil fotosintesis, sedangkan batang adalah pengangkut air dan mineral dari akar atau zat hara dari akar menuju ke daun. Jadi melewati batang dulu. Sedangkan bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yang dimanfaatkan sebagai proses pembuahan. Sedangkan akar menyerap air dan zat hara mineral dari dalam tanah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari daun mahkota, putik, benang sari, daun kelopak, tangkai bunga, dan dasar bunga. Pada daun mahkota terlihat bagian yang paling cantik. Kalian bisa melihat pada bunga sepatu, itu adalah bunga sempurna yang terdiri dari beberapa bagian seperti ini. Selanjutnya, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah sendiri ada di dalam daging yang nantinya akan ada bijinya di dalamnya. Sedangkan biji ada di dalam buah, merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sedangkan pada daun, ini ada beberapa bagian atau macam daun. Bagian-bagian daun, helai daun, tulang daun, pelepah daun, dan tangkai daun. Di sini tangkai, sedangkan ini adalah pelepah daun. Sedangkan bentuk-bentuk daun menyirip. Ada yang menyirip, ada yang melengkung, menjari, dan sejajar. Ada bermacam-macam bentuk daun. Sedangkan batang pada pohon merupakan bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Batang merupakan tempat keluarnya daun, bunga, dan buah. Bagian pada batang yang berperan dalam pengangkutan air dan zat makanan itu disebut xilem. Sedangkan floem berfungsi untuk mengedarkan zat makanan hasil dari fotosintesis. Selanjutnya adalah akar. Akar adalah bagian terbawah dari suatu pohon. Bagian-bagian dari akar, leher akar, cabang akar, batang akar, rambut akar, dan ujung akar. Ujung akar sendiri ini adalah ada bagian daerah-daerahnya, ya. Ada daerah akar sendiri yang paling bawah. Di sini kita juga membahas tentang tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil ini adalah contohnya pertulangan daun dan menyirip atau menjari. Kambium ada, berkas pengangkut melingkar.
Bagian bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Kelopak bunganya ada 2-5 kelopak. Akarnya adalah akar tunggang. Ini adalah dikotil. Dikotil ini adalah tumbuhan berkeping 2. Ya. Sedangkan monokotil adalah tumbuhan berkeping 1. Pertulangan daun sejajar dan melengkung. Kambium tidak ada. Bagian bunga kelipatan 3. 3, 6, 9, 12 ya. Ini adalah monokotil, sedangkan akar serabutnya ini ciri-ciri dari monokotil, yaitu tumbuhan berkeping 1. Contohnya dikotil berkeping 2 adalah kacang-kacangan, seperti kacang tanah. Ketika dibelah menjadi 2, dia bisa terbelah dan pecah jadi 2. Sedangkan monokotil berkeping 1 itu tidak dapat dibelah, seperti padi, terus jagung, itu tidak bisa dibelah, itu disebut berkeping 1. Itu saja anak-anak, semoga materi hari ini dapat menambah wawasan. Dan apabila belum dimengerti, kalian ulang lagi videonya, dilihat kembali, dipelajari kembali, ya, agar lebih paham dan mengerti. Untuk ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga membawa kemanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.